mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan Aku. Oh Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi Engkau Bapa dan melakukan firman-Mu, menyenangkan hati Engkau, sampai suatu hari kelak kami hidup bersama dengan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Mari kita semua Bapak Ibu, kita mencintai Tuhan Yesus dan kita melakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Kami memuji Engkau, namamu yang agung kudus, karena ku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Bapa, sucikan segenap hidupku. Kami haus akan firman-Mu. Engkau adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Kami butuh akan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, ampun Tuhan. Sucikan sebentar kami oleh firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah berhenti untuk selalu berkata, aku mencintai Engkau Tuhan Yesus. Karena Dia juru selamat kita. Tidak ada yang pribadi lain dalam hidup kita. Komitmen kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita menantikan rapture. Katakan selalu, aku mencintai Tuhan Yesus. Berarti membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain di luar Yesus. Tidak ada pribadi lain yang sangat-sangat kita cintai, pribadi satu-satunya. Karena Dia juru selamat Bapak. Ibu ya, Dia juru selamat, Dia adalah Tuhan. Mengasihi sesama itu memang penting, memang itu perintah Tuhan. Tapi manusia bukan juru selamat. Karena kehidupan kita bukan saat ini di dunia ini, tapi kita nanti menantikan kehidupan yang akan datang selama-lamanya. Untuk hidup kita yang akan datang selama-lamanya, hidup di surga, itu perlu hubungan sehat dengan Tuhan. Mau masuk surga, harus kenal dengan pemilik surga. Siapa namanya? Yaitu Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita senantiasa sehat rohani oleh firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau sehat jasmani, Bapak Ibu perlu dengan makanan-makanan sehat ya. Itu horizontal. Tapi saya selalu berkata, mari hubungan vertikal kita utamakan. Nomor satu, hubungan vertikal sehat. Karena dengan hubungan sehat dengan Tuhan, horizontal Tuhan akan memberkati. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi jangan dibalik. Ya, Yesus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah Bapa kita, Raja kita, segala-galanya adalah Yesus Kristus. Kedua, baru nanti kalau kita utamakan Tuhan, maka dalam Matius 6:33 semuanya perkara horizontal Tuhan akan cukupkan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbangun tidur. Haleluya, kita mau baca firman Tuhan supaya firman Tuhan kita hayati dan mari kita menjadi pelaku firman. Karena itu perintah Tuhan. Saya katakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi harus karena firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Karena dengan taat kita pada firman Tuhan, janji Tuhan di ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Tuhan ini, ia akan menuruti firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita cinta Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya harus taat kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Dan Bapakku, Bapak Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Dan kami berarti Yesus bersama kita akan datang kepadanya. Oh, kami diambil Yesus Bapa akan datang kepada kita dan dia bersama dengan dia. Siapa? Kita semua. Mari kita mencinta Tuhan, kita menjadi pelaku firman sehingga demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 terakhir.
Tetapi barang siapa menderita hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita membaca, mendengar, dan kita melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Selalu saya berkata, mari kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan sesuai dengan puji-pujian itu dikaitkan kalau kita mencintai Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Jadi jelas di sini firman Tuhan juga jelas bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja. Besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu hanya datang ke gereja, mendengar saja, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7, itu seperti rumah yang tidak berdasarkan landasan, fondasinya batu. Jadi begitu mendengar tapi tidak melakukannya, itu menjadi 5 gadis yang bodoh, saudara. Mari oleh karena itu melalui firman Tuhan, mari senantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita menjadi pelaku firman. Jangan sampai seperti di ayat 24, Matius 7 ayat 24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita menjadi pelaku firman, seperti kita membangun rumah di atas batu. Tetapi kalau tidak demikian, baca 25. Kemudian turunlah hujan banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, kalau kita landaskan batu Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang menopang kita. Tapi kalau tidak, baca berikutnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakan. Jadi artinya, kalau kekristenan kita tidak taat melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak berdasarkan Kristus. Hidup kita bagaikan membangun rumah di atas pasir. Begitu dihantam problem, persoalan jatuh. Makanya dikata Tuhan dalam Matius 4 ayat 10, banyak orang Kristen anak Tuhan nanti akan murtad, saudara. Orang murtad sama dengan seperti firman Tuhan katakan, membangun rumah di atas pasir, seperti 5 gadis yang bodoh. Nih, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, karena dasar hidupnya di luar firman Tuhan. Tapi mari kita semua anak-anak Tuhan yang kita cintai, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan malam hari, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau tidak menjadi pelaku firman, dikatakan, sebab jika seorang mendengar firman tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin, setelah itu lupa, saudara. Mari kita mau rajin baca firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Apa contohnya? Kasih. Allah itu kasih, saudara. Apakah saudara kasih atau membenci? Mari saling mengampuni, seperti firman Tuhan saya sampaikan beberapa saat lalu. Selalu saya katakan, mari, termasuk saya juga belajar. Kita sebagai hamba Tuhan bukan berarti sudah sempurna. Saya sudah semua. Oh tidak. Kita sama, saudara. Kita semua sama. Yang penting mari saya memberikan motivasi, termasuk motivasi saya diri sendiri, termasuk dengan Bapak. Mari kita, karena kita kan bersaudara. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita ikuti firman Tuhan. Salah satu contoh, gampang saja contoh tentang kasih. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini hidup di dalam kasih? Karena itu kasih Tuhan kan. Seperti firman Tuhan di dalam Markus pasal 12, saya mau baca ya. Itu perintah Tuhan yang utama. Dan ini mari kita menjadi pelaku firman. Ya, Markus 12 ayat 30-31, demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan sebab jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini mengasihi Tuhan taat kepada firman Tuhan. Contohnya apa? Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, itu juga ada ayatnya firman Tuhan. Nah, ini menjadi pelaku firman. Contoh nih ya, contoh konkret. Ya, di Keluaran 23 ayat 25 saya mau baca. Ini contoh supaya kita menjadi pelaku firman. Ini gampang saja ya, Saudara. Termasuk banyak contoh-contoh yang lain ya, yaitu menjadi satu firman Tuhan. Mari kita bahas secara singkat.
Keluaran 23 atau 5. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini contoh, ini firman Tuhan. Mengajar kita, memerintahkan kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya hari Minggu sebetulnya. Seperti hari ini, malam ini sebelum kita tidur, membangun persekutuan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Artinya beribadah kepada Tuhan, artinya mengabdi. Kita datang kepada Tuhan, itu beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita butuh dengan Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang perintah Tuhan perintahkan, kita lakukan. Itu menjadi pelaku firman. Contoh lagi, jangan membenci saudara, tidak boleh membenci. Ya, hidup di dalam kasih, saling mengasihi seperti perintah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Itu mari kita hidup di dalam kasih. Ya, ini contoh perintah Tuhan ya. Semua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pagi malam, setiap Bapak Ibu mendengarkan, itu perintah Tuhan. Saya juga belajar mengikuti karena saya belum sempurna. Setiap kita belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Itu pelan-pelan kita ikuti firman Tuhan. Seperti Yohanes 13:34-35, aku memberikan perintah. Nah, ini perintah. Kalau kata firman Tuhan tadi Yohanes 14 ayat 15, kalau kita mengasihi Tuhan, laksanakan perintah. Dan perintah Tuhan di sini yaitu hidup saling mengasihi, tidak boleh saling benci, mengampuni. Nah, seperti di dalam Matius 18, supaya kita kalau Bapak Ibu ada rasa benci sama orang, harus segera ampuni, tidak boleh ya. Seperti ini firman Tuhan dalam Matius pasal 18, saya mau baca ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali mengampuni di sini. Baca di ayat 21. Ya, oleh itu mari kita tidak boleh dendam, dengki, benci seperti Kain. Kain dia benci sama dendam dengan Habel, langsung terjadi pembunuhan. Tapi mari kita belajar hari demi hari, kita dibentuk sama Tuhan, sehingga kita nanti kelak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan, mari kita mau taat. Tidak boleh ada iri hati, ya, iri hati. Contoh, iri hati tertulis di dalam Yakobus, ya, saya mau baca ini. Ini contoh-contoh sebagai bukti kita melakukan firman Tuhan. Ini kalau perintah Tuhan demikian, kita harus melakukannya. Banyak saudara, contoh-contoh demikian. Nah, di sini Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi artinya di sini jangan sampai di antara kita punya iri hati ya, dan mementingkan egois diri sendiri. Mari kita ikuti firman Tuhan. Sehingga kalau kita ikuti firman Tuhan, kita hidup aman, tenang. Sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sehingga di ayat 25, ia akan berbahagia karena perbuatan. Di ayat 25 dikatakan, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu firman Tuhan. Dan mari kita ikuti hukum yang sempurna. Jadi bukan hanya pendengar di ayat 25 untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, 25 kita sungguh-sungguh kita minta sama Tuhan kekuatan dan kemampuan Roh Kudus untuk kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kata-kata firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita berbahagia di dunia maupun nanti kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mencinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Besok hari Minggu semua beribadah, karena besok adalah hari Pentakosta. Besok saya akan terangkan firman Tuhan tentang hari Pentakosta, penjualan Roh Kudus, dan kita semua dipimpin Roh Kudus untuk kita taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan malam ini. Mari kita siap komit menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.